Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Learning Construction for Dummies. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang kesalahan yang umum terjadi ya di pengecoran dengan metode chore-lift. Jadi metode chore-lift ini sebenarnya salah satu metode yang sangat efektif ya dan efisien dibandingkan dengan cor manual yang butuh banyak orang gitu ya, terutama buat ngangkut ke atasnya si beton pakai ember-ember ya kan, atau kalau misalnya dibandingkan dengan mobil mixer dikombinasikan dengan apa namanya dikombinasikan dengan concrete pump kayak gitu ya. Jadi di video kali ini kita mau bahas, ini salah satu video dari Wawan Gypsum ya, terkait lift cor beton cara cepat dan mudah ngedak cor lantai tingkat. Saya juga pernah menggunakan jasa chore lift ya kan, dan dari beberapa, ada dua jasa chore lift yang pernah saya gunakan. Jadi mereka itu punya takaran masing-masing gitu ya. Mereka tuh punya takaran masing-masing dalam membuat campurannya, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi takarannya itu antara semen banding pasirnya itu adalah 7 ember untuk pasir dan 6 ember untuk split untuk satu sak semen. Itu sobat pengecoran ya kayak gitu. Nah, kesalahan yang paling umum terjadi adalah ya ini, kesalahan dalam membuat takaran pengecoran. Kenapa mereka menggunakan takaran 7 pasir dan split 6 kayak gimana? Supaya pengecorannya itu encer. Nah, kalau pengecorannya encer itu mudah dikerjakan di atasnya. Padahal ini sebenarnya takaran dengan perbandingan yang salah kayak gitu ya. Apa salahnya? Eh, kita lihat nih salah satu artikel ya. Nih. Jadi untuk campuran beton 123 dan campuran beton pada umumnya buat K225 ya, kekuatan beton minimum untuk rumah. Jadi campuran 123 itu adalah satu semen, 2 pasir, 3 kerikil, perbandingan berat gitu ya. Jadi kalau semennya per kubik, ini per kubik yang ngomongnya, 357 kilo, pasirnya itu 700 kilo, kerikilnya itu 1000 kilo atau 1 ton ya. Ini untuk takaran untuk 1 kubik ya. Nah, kalau diproporsikan ya sebenarnya. Jadi antara kerikil sama pasir itu harusnya tuh lebih banyak lebih banyak kerikilnya, bukan lebih banyak pasirnya kayak gitu. Jadi yang bikin beton itu kuat itu adalah kerikilnya. Kayak pasir itu sebagai pengisi-pengisi celah kayak gitu kan ya. Tapi rata-rata di jasa corlift itu kebanyakan lebih banyak pasirnya kayak gitu kan ya. Kayak yang tadi contoh salah satu video yang kita lihat ini. Jadi dia perbandingan antara semen sama pasirnya itu lebih banyak pasirnya. Nah, ini adalah satu kesalahan yang umum. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau menggunakan jasa corlift itu takarannya dibenerin dulu. Tanya mutunya Kak berapa kayak gitu kan. Jangan pakai biasanya karena itu harus dihitung, karena nanti kalau baloknya retak ya kan, baloknya retak, rumah mereka nggak bakal tanggung jawab kayak gitu kan ya. Jadi untuk struktur-struktur yang menggunakan bentang lebih dari 3 meter atau lebih dari 4 meter, misalnya 5 meter, 6 meter, itu kan fungsi strukturalnya sangat rentan ya. Itu harus dipastikan betonnya itu harus dengan takaran yang benar. Nah, yang berikutnya adalah, yang kedua adalah jumlah air kayak gitu kan ya. Jadi jumlah air sama semen, misalnya ini yang umum ya. Jadi kalau semennya 357 kilo, airnya itu cuma 178 kilo atau setengahnya dari jumlah semen. Jadi kalau misalnya ini kan semen satu sak 40 kilo ya, airnya itu cukup 20 liter saja kayak gitu kan ya. Nah, ini eh, misalnya nih kita contoh nih. Ini air, ini satu ember ini 20 liter ya kan. Kayak gitu. Jadi 40 kilo itu, 40 kilo semen itu perlu 20 liter air gitu kan ya. Jadi jangan sampai, biasanya tuh mereka menggunakan takaran air yang lebih banyak supaya hasil pengecorannya itu encer gitu ya. Nah, jadi nah ini kita coba perhatikan videonya.
Ya, ini jumlah speednya. Cuma 10 kali masukin airnya. Nah, cuman kita nggak bisa lihat dari awal ya. Nah, cuman kalau bentuk betonnya kayak gini, ini udah jelas lebih banyak airnya daripada semennya karena bentuknya sangat cair. Mereka jasa Corlift itu menyukai beton yang encer karena di atasnya itu mudah digelarnya gitu loh, mudah digelarnya kayak gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang umum terjadi pada saat pengecoran. Kurang lebih sekian video kali ini. Uh, saya nggak bisa nemuin ya perbandingan antara masukin semen sama masukin jumlah airnya ya. Jadi, nah itu apalagi tuh ditambahin karena kurang encer ya kan, ditambahin sendiri, nggak diaduk, itu umum terjadi sih. Ini kan masukin naikin ke atas. Nah, jadi supaya cair mudah gitu kan ya. Jadi mereka memperbanyak pasir dan memperbanyak air. Padahal itu adalah fatal sebenarnya untuk kekuatan beton. Ini kita lihat saat semen. Ya kalau di sini hanya ini sih sedikit airnya. Kalau kita lihat lagi. Nah, ini ditambah lagi airnya. Karena mereka nggak pakai takaran, mereka yang penting encer. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, ini ditambah lagi airnya. Nah, itulah kesalahan yang umum terjadi. Jadi satu adalah takaran jumlah pasir dan kerikil, kedua adalah jumlah air yang semestinya hanya separuh dari jumlah semennya, kayak gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.